Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari Irawan Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang representasi koordinat dalam bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, akan tetapi untuk pembahasan pertama kali ini kita akan lebih memfokuskan pada representasi koordinat dalam bidang 2 dimensi. Bagian terbesar dari kinematika sebuah robot adalah difokuskan pada establish dari berbagai sistem koordinat agar dapat merepresentasikan posisi dan orientasi sebuah objek serta menggunakan transformasi di antara sistem koordinat tersebut. Pada dasarnya, lingkup 2 dimensi dan 3 dimensi pada sebuah pergerakan robot merupakan pusat aturan dari setiap aspek manipulasi robot. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan operasi dari rotasi dan translasi serta pendahuluan pada transformasi homogeneous yang akan diaplikasikan pada sebuah robot. Transformasi homogeneous nanti akan dikombinasikan pada pengoperasian rotasi dan translasi dan menjadi sebuah perkalian matrik tunggal. Beberapa aspek dan contoh juga akan dikembangkan pada pembahasan kali ini seperti pada robot manipulator atau sebagainya. Kita mulai dari pengenalan representasi poin menggunakan bentuk Euclidean ya. Dengan pendekatan tersebut kita dapat menjelaskan konsep matrik rotasi untuk menunjukkan orientasi relatif di antara sebuah kerangka koordinat. Nah, dari situ kemudian kita dapat mengkombinasikan konsep untuk membentuk suatu matrik transformasi homogeneous yang dapat kita gunakan secara terus-menerus ya untuk merepresentasikan kerangka koordinat dari sebuah posisi dan orientasi. Nah, baik itu di 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke, lebih jauh lagi, nanti matrik transformasi homogeneous dapat digunakan untuk transformasi koordinat. Sebelum kita merepresentasikan skema untuk poin dan vektor ya, di suatu koordinat, terdapat beberapa hal yang dapat membangun dalam melakukan pendekatan penalaran geometri. Nah, diantaranya seperti ini. Nah, robot ya, sebagaimana definisi dan fungsinya adalah suatu sistem yang bergerak baik dalam kerangka koordinat 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, suatu benda ya dinyatakan bergerak jika benda tersebut atau bagian dari benda tersebut melakukan perpindahan atau perubahan lokasi. Karena pada umumnya pergerakan robot adalah perpindahan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, maka lokasi tersebut dapat dinyatakan dengan pasti dan konsisten. Nah, terkait dengan robot, informasi mengenai lokasi tersebut ini terdiri dari posisi dan orientasi. Nah, orientasi tersebut dapat berupa pergeseran maupun perputaran atau yang kita kenal dengan translasi dan rotasi. Pada planar location 2 dimensi ya, planar location 2 dimensi menggunakan sistem koordinat 2 sumbu. Di antaranya terdapat suatu sistem koordinat acuan. Nah, yang kita ketahui biasanya itu menggunakan koordinat 2 sumbu yaitu koordinat X dan Y. Nah, di sini ya nanti pada gambar berikut lokasi robot di sini yang direpresentasikan dengan sebuah tanda ditunjukkan oleh posisi x0, y0. Pada kerangka koordinat 0 ini ya dengan sudut orientasi alfa. Nah, kemudian robot tersebut dikatakanlah bergerak ke posisi berikutnya menuju ke x1, y1 masih di kerangka koordinat 0 tadi dengan orientasi sudut pi. Berikutnya di sini contohnya ada posisi robot pertama dinyatakan sebagai koordinat x0, y0 yang menunjukkan letak titik asal karena robot melakukan rotasi. Nah, maka posisi yang kedua ini dinyatakan sebagai koordinat x1, y1 yang menunjukkan letak titik akhir dari robot tersebut yang telah melakukan rotasi. Nah, berdasarkan gambar tersebut kita lihat titik x0 dan y0 dapat diuraikan sebagai berikut menggunakan formulasi trigonometri. Berdasarkan grafik tersebut dapat diproyeksikan nilai x0 sebagai x0 sama dengan r cos alpha. X0 sama dengan r cos alpha. Nah, sehingga didapatkan persamaan kosinusnya
Kosinus alfa sama dengan X0 per R. Oke. Kemudian untuk proyeksi yang kedua adalah kita dapatkan Y0 sebagai R dikali sin alfa. Nah, sehingga kita bisa dapatkan persamaan sinusnya, sinus alfa sama dengan Y0 per. Nah, sedangkan untuk titik akhir di X1, Y1 dapat kita uraikan sebagai berikut menggunakan formulasi trigonometri. Pada hasil akhir koordinat kita mengetahui bahwasanya pergerakan tersebut terdiri dari dua buah sudut atau gabungan dari dua buah sudut. Nah, sehingga kita bisa proyeksikan kembali di titik X1 sebagai berikut, yaitu cos alfa plus Pi sama dengan X1 per R. Nah, sehingga kita juga bisa memproyeksikan untuk di bagian Y1, kita dapat memproyeksikan untuk titik akhir Y1 dan kita akan dapatkan sin alfa plus Pi sama dengan Y1 per R. Nah, berdasarkan persamaan-persamaan tersebut, kita dapat menguraikan bahwasanya X1 sama dengan X0 kali cos Pi dikurangi Y0 dikali sin Pi. Dan Y1 sama dengan Y0 cos Pi ditambah X0 sin Pi. Nah, dari situ, dari koordinat akhir X1, Y1, kita bisa mendapatkan perputaran rotasi yang dapat dinyatakan dalam bentuk matrik sebagai berikut. Nah, matrik ini terdiri dari dua baris dan dua kolom karena matrik tersebut representasi dari dua dimensi, yaitu dari bidang X dan Y. Nah, jadi X1 sama dengan cos Pi dikali X0 dikurangi sin Pi dikali dengan Y0. Y1 sama dengan sin Pi dikali X0 ditambah cos Pi dikurangi. Nah, matrik tersebut merupakan matrik rotasi dua dimensi yang akan kita gunakan untuk merepresentasikan sebuah pergerakan. Di sini terdapat sebuah contoh. Nah, contohnya sebuah robot berada pada koordinat mula 2,1. Kemudian, robot tersebut bergerak berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat. Nah, tentukan koordinat akhir dari robot tersebut. Nah, kita bisa temukan dari contoh permasalahan tersebut bahwasanya mula-mula robot tersebut berada pada koordinat 2,1. Kemudian, robot tersebut bergerak berlawanan jarum jam, berarti bergerak ke sebelah kiri sebesar 90 derajat. Nah, dari sana kita bisa gambarkan sebuah kerangka koordinat XY dengan titik mulai yaitu 2,1. Nah, adapun orientasi akhir setelah melakukan rotasi berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat dapat kita hitung menggunakan matrik rotasi sebagai. Nah, berdasarkan matrik rotasi seperti ini, kita tinggal mensubstitusikan nilai sudut yang dibutuhkan ketika melakukan pergerakan tadi. Dalam kasus ini adalah 90 derajat. Nah, kita substitusi nilai 90 derajat ke dalam persamaan matrik rotasi dan akan kita hasilkan yaitu X1 dan Y1 dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk matrik 2 kali 1, 2 baris 1 kolom. X-nya berada pada posisi atau X-nya berada pada koordinat -1 dan Y-nya berada pada koordinat 2. Nah, ini X1 dan Y1 ini adalah koordinat akhir yang akan kita dapatkan apabila robot yang mula-mula berada pada posisi 2,1 bergerak 90 derajat. Nah, kita bisa ilustrasikan juga apabila digambarkan menggunakan koordinat Kartesian, terlihat bahwa sudut yang dihasilkan setelah berotasi sebesar 90 derajat adalah seperti ini. Ini titik mula dan ini kemudian representasi kedua setelah rotasi dapat kita uraikan adalah representasi translasi dalam orientasi dua dimensi tadi. Matrik yang menyatakan pergeseran yang terjadi antara frame dalam contoh ini kita bisa buat seperti ini. Jadi X1 Y1 dalam bentuk matrik 2 kali 1
sama dengan X0, Y0 ditambah dengan TX, TY ini ya. TX, TY ini merupakan besarnya translasi di sumbu X, kemudian TY ini besarnya translasi di sumbu Y. Kita langsung coba ke contoh. Contoh yang pertama di sini, misalkan ada sebuah robot berada pada koordinat 2,1, kemudian tentukan orientasi akhir apabila robot tersebut bergerak translasi sebesar min 2,4. Nah, dari sini kita bisa langsung membuat persamaan translasi tersebut dengan cara mensubstitusi ke rumus tadi. Dari sana kita akan dapatkan persamaan baru atau hasil akhir dari proses translasi, yaitu X1 dan Y1 sebesar 0,5. Nah, apabila digambarkan menggunakan koordinat kartesian, dapat kita lihat sebagai berikut ya. Mula-mula dari 2,1, kemudian setelah dia melakukan gerak translasi minus 2 ke sumbu X, kemudian plus 4 ke sumbu Y. Nah, ini hasilnya di 0,5. Jadi seolah-olah dia bergeser ke kiri sebanyak 2, kemudian bergeser ke atas sebanyak 4.